Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Pasti sehat ya. Jaga kesehatan karena sudah musim hujan. Oke, ini adalah video tambahan di mana kita sudah berhasil membuat media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint dan dengan bantuan iSpring untuk membuat kuisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana caranya agar media pembelajaran tersebut bisa diakses ke smartphone, khususnya untuk Android ya. Karena untuk iOS ini aksesnya cukup sulit. Jadi kita ke Android dulu. Jadi teman-teman silahkan bisa cek di Padletnya. Saya sudah bikin folder namanya convert HTML ke APK. Nanti akan masuk, nanti tinggal di download aja. Tunggu. Nah, ketika sudah di download, teman-teman akan dapat file zip seperti ini atau file RAR. Nah, namanya website to APK Builder Pro 5.0. Tuh. Nah, setelah teman-teman dapat ini, silahkan teman-teman klik kanan atau kita ekstrak dulu. Nah, mungkin teman-teman misalnya bingung ekstraknya gimana. Ini biasanya tampilannya seperti ini ya, udah diklik kanan. Nanti teman-teman mungkin ada WinRAR. Itu bisa diklik ke extract here atau extract to website to APK Builder Pro 5.0. Nanti ini akan membuat folder baru. Lebih baik sih memang yang ini. Atau namanya adalah WinZip atau zip. Bukan WinRAR tapi zip. Nah, sama saja prosesnya. Atau misalnya kalian udah dapat atau udah pakai Windows 8 ke atas, itu biasanya sudah ada menu ekstrak di sini. Ekstrak all. Tinggal klik aja. Sama saja. Kalau belum ada ya berarti kita harus install dulu WinRAR. Nah, ini misalnya saya ekstrak to web to APK. Kita bikin folder baru aja, takutnya nanti berantakan. Nah, nanti kalau sudah akan muncul folder. Nanti ada ini tampilannya kan seperti ini ya. Ini karena menumpuk. Jadi saya buka yang lebih simpel aja. Dia tampilannya akan seperti ini. Ya, atau ada logonya. Sebenarnya ada logonya kayak gini lah. Nah, ini cracknya hilang ya, udah dihilangkan sama antivirus. Jadi pastikan teman-teman kalau misalnya ini karena bajakan, pastikan teman-teman install ini dalam keadaan internet mati. Kita cek dulu. Nah, kita internetnya udah mati ya. Dan antivirusnya mati. Atau sebenarnya antivirusnya nggak perlu mati sih. Yang penting internetnya. Antivirusnya yang penting tidak sensitif. Nanti kalau misalnya teman-teman antivirusnya nggak tahu, bisa cari tutorial karena kita matiinnya beda-beda ya. Kadang ada yang pakai Windows Security, ada yang pakai Avast dan lain-lain. Nah, caranya untuk installnya seperti biasa, teman-teman bisa klik 2 kali. Di installernya teman-teman bisa klik 2 kali. Ini saya matikan dulu. Bisa tunggu saja ya, biasa karena laptop ini agak kocak ya. Oh, alhamdulillah ternyata cepat. Notifikasi, ada notifikasi, tinggal pilih yes. Nah, nanti tampilan sama semua installer kurang lebih seperti ini. Tinggal pilih I accept. Next. Create desktop nggak apa-apa, kalau nggak mau silahkan. Tapi create desktop aja. Tinggal di next, tinggal di next, tinggal tunggu. Nah, ini bisa di launch tapi juga nanti dulu aja, jangan di launch.
Kita matikan dulu checklistnya, terus klik finish. Terus kita cek desktop kita ya. Nah, desktop kita sudah muncul icon atau shortcutnya website to APK Builder Pro. Nah, ini masih bisa digunakan tapi trial ya. Jadi teman-teman harus mengcrack dulu atau membajak dulu, caranya dengan cara di folder ini akan ada folder crack. Folder crack ini pastikan di sini ada readme. Sepertinya ada instruksi di sini. Nah, di sini ada copy and replace crack file to installation folder. Nah, berarti kita harus mengcopy ini. Kita tinggal klik kanan, lalu tinggal kita copy di sini, copy. Atau di sini aja biar sama semuanya. Copy. Terus kita buka. Di sini caranya daripada kalian cari satu-satu folder, mending dari shortcut ini tinggal diklik kanan. Terus habis itu klik properties. Setelah klik properties, teman-teman tinggal open file location. Nah, nanti akan membuka tempat instalasi dari Web2 APK ini. Tinggal kita paste saja. Oke. Paste. Nah, terus replace. Terus continue. Oke, ini udah selesai. Bisa kita lihat. Udah nggak ada apa-apa lagi. Kita bisa close. Terus ini kita bisa apply. Bisa kita continue. Terus oke. Biar konfigurasinya berubah. Setelah itu teman-teman bisa buka shortcutnya Web2 APK ini. Nah, agak lama. Saya soalnya juga langsung render. Oke. Sudah terbuka? Nah, Web2 APK tampilannya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat tombol-tombol yang membingungkan ini. Ini teman-teman bisa ikuti saya. Yang pertama, dari kiri atas kita lihat website tab to convert. Nah, ini teman-teman bisa pakai URL atau di sini karena kita ada di komputer makanya kita klik local HTML website. Nah, klik yang ini ya. Terus habis itu di bawahnya lagi kita masukkan nama multimedianya atau nama aplikasi yang akan kita buat nanti di tampilannya ketika kita buka smartphone itu apa namanya. Misal multimedia sifat datar. Nah, terus di bawah lagi untuk package name-nya ini teman-teman harus diisi atau harus diganti ya. Karena ini fungsinya untuk memberikan apa ya? Karena kalau nggak diganti, ini teman-teman ketika membuat aplikasi baru, walaupun namanya berbeda, walaupun hasilnya berbeda, dia kalau misalnya diinstal di smartphone yang udah ada aplikasi sebelumnya yang dari Web2 APK ini, nanti dia akan menimpa. Karena dia package name-nya sama, harus diganti. Makanya misalnya kita ganti aja multimedia sifat datar 1 gitu. Jadi
pastikan package name-nya itu punya kode unik atau namanya nama yang unik. Jangan sampai sama yang lain gitu. Karena kalau sama, misalnya teman kalian sama-sama namanya multimedia interaktif gitu. Nanti ketika temennya kamu udah punya APK itu udah diinstal punyamu sendiri, nanti temen kamu mau nyoba pakai temenmu, nanti malah tertimpa, punyamu bakal hilang gitu. Jadi lebih baik ini diganti. Untuk versionnya silahkan diedit aja. Biasanya kalau orang-orang developer itu ini 1.1 gitu, itu artinya dia udah direvisi, direvisi sekali gitu. Terus untuk app orientation-nya ini teman-teman bisa atur sendiri apakah itu auto rotate, portrait atau landscape. Nah, karena PowerPoint kita landscape, bagusnya ini diatur landscape aja. Diatur landscape aja. Setelah itu jadi cuma bisa dipakai landscape. Kalau portrait dia nggak mau kita putar-putar. Nah, untuk output direktorinya berarti ini tempat menyimpan akhir. Misalnya kita tempat nyimpannya mau di tempat yang sama. Nah, ini harus kita pilih satu-satu ya. Kita harus ingat posisinya di mana ya. Nah, misal di sini. Oke. Terus ini bisa kita atur sebagai teks dialog masuk. Ini udah saya edit ya. Nah, terus ini bisa kita abaikan sebenarnya. Tapi kalau mau ditranslate bahasa Indonesia nggak apa-apa, atau misalnya mau disetting nggak apa-apa. Terus ini untuk misalnya mau keluar. Are you sure you want to exit? Nah, kalau yang ini bisa diceklis atau enggak. Yang ini fungsinya untuk ngelihat user interface, web view-nya. Ini untuk ngelihat apa sih namanya yang bagian atas UI-nya Android kita, kayak misalnya ada sinyal, ada apa namanya baterai seperti itu. Itu bisa dinonaktifkan sama dia. Atau kita mau ke desktop mode, atau misalnya nggak full screen, tapi biasanya ini saya nonaktifkan sih. Terus untuk bagian bawah itu directory of local website. Ini adalah tempat si multimedia itu ada yang mau kita convert. Itu berarti ada di bagian saya pilih yang publish itu ya, yang nah ini multimedia final publish, udah biarkan di sini. Karena ini fungsinya apa namanya, tujuannya adalah kita mencari folder yang ada indeks HTML-nya. Jadi pakai yang ada tulisan publish-nya. Terus oke, habis itu bagian bawah ini biar disable, ini disable, ini push notification disable. Terus customize material color scene ini sebenarnya bisa diatur. Jadi nah ini ada toolbar name, misalnya mau diatur mau biru, kuning, segala macam, tapi sepertinya ini nggak akan kita tampilkan sebenarnya, nggak ngaruh ketika kita ganti. Nah, kita langsung ke atas saja. Ini ada change icon. Ini untuk icon atau tampilan dari si APK-nya ketika dipakai. Kalau misalnya kalian nggak edit, nanti bentuknya seperti ini. Kalau misalnya diedit, itu harus pakai ukuran apa namanya, gambar yang kecil. Jadi ukuran gambarnya itu teman-teman harus kecil. Kalau misalnya pakai yang gede, misalnya udah oke gitu kan, nanti kadang dia nggak mau. Nah, harus dimensinya 15:512. Gimana cara taunya? Biar gampang teman-teman bisa buka PPT, terus di save aja kayak biasa kita bikin gambar. Misalnya saya punya picture apa ya,
Oh ya, ini picture yang ada aja lah ya. Di PPT itu bisa nanti dikecilin terus di save gitu. Nanti kita skip dulu sambil nunggu PPT-nya. Di bagian bawah itu chat modenya ini uh, terserah sebenarnya mau default mau no chat juga nggak apa-apa. Ini berarti nggak ada sampah ya. Bagusnya kita no chat saja biar aplikasi kita nggak nyampah. Nah misalnya kita mau bikin icon nih. Dari PowerPoint, jadi misalnya kita punya gambarnya ternyata nggak bisa kegedean. Udah kita buat gitu kan. Ada apa ini PowerPoint-nya? Oh, source-nya hilang. Nah, misalnya sudah seperti ini atau misalnya kita crop jadi satu-satu ya biar kotak kan icon kotak ya. Terus kita hias sedikit biar agak rounded. Nah, ini misalnya masih kayak gini aja kurang gede. Nah, buat aja sekitar 2 cm atau 1,5 1 sampai 2 cm. Terus habis itu tinggal klik kanan, terus habis itu tinggal save aja di bagian sini. Oh, oke. Habis itu kita tinggal buka change icon, terus kita tadi di picture kita lihat gambar open. Nah, bisa, memang harus dikecilin. Nanti iconnya akan bentuknya seperti ini. Nah, terus di bagian kanan ini yang splash preview, teman-teman ini bisa bikin loading screen gitu, kayak loading screen gitu. Silahkan diklik custom, terus tinggal dicari aja. Misalnya apa ya? Ya pakai happy graduation lah. Nah, kayak gini. Ini bisa disesuaikan atau misalnya mau default kayak gini nggak apa-apa, sama kayak icon atau custom kayak gini nggak masalah. Terus untuk di bawah ini biasalah cuma buffering aja bisa kita edit. Sama yang terakhir, untuk yang terakhir kita harus men-setting ini ya. Perhatikan teman-teman yang paling kanan, kita pilih extras support zoom. Teman-teman silahkan kalau mau pakai support zoom, jadi nanti pengguna nanti bisa men-zoom layarnya, tapi biasanya saya matikan aja. Zoom button kalau mau ada zoom buttonnya saya juga biasanya matikan. Scroll barnya saya matikan. Text selection juga saya matikan biar nggak bisa di copy paste. Terus save from data ini fungsinya bisa ngelanjutin. Ini bisa biasanya saya matikan sih. Nah, ini full screen saya aktifkan. JavaScript biarkan seperti ini, HTML ini biarkan ini, confirm to exit ini, disallow screenshot. Nah, kalau misalnya screenshotnya mau dimatikan silahkan di checklist, kalau boleh ya nggak apa-apa. Ini toolbarnya saya matikan dan home buttonnya biarkan. Jadi teman-teman ngikutin aja ekstrasnya seperti ini, atau kalau mau dicoba-coba silahkan, nggak masalah. Biasanya saya seperti ini. Nanti kalau udah semuanya teman-teman bisa tinggal klik build up Android APK. Lalu tinggal klik OK. Oh, ternyata ini harus pakai internet. Nah, tapi ini kan udah selesai install. Kalau selesai install memang harus pakai internet. Jadi kita harus mengaktifkan dulu internetnya. Sebentar. Ini klik
build Android APK, lalu klik OK. Oke, tinggal ditunggu aja. Ini biasanya akan cukup lama teman-teman. Jadi nanti kalau udah selesai, teman-teman nanti bisa cek di bagian tadi. Misalnya teman-teman tadi kan nge-save di bagian sini ya, saya ya. Nah, di bagian sini nanti muncul akan muncul nama tadi namanya apa, berarti multimedia sifat datar .apk. Kalau sudah seperti itu berarti sudah jadi. Itu teman-teman bisa install aja di Android masing-masing, nanti tinggal coba aja apa namanya aplikasinya bisa apa enggak gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Ini hanya tambahan. Silakan teman-teman kalau mau dipraktekkan buat keren-kerenan ya, siapa tahu mau pamer sama ayang-ayang kalau udah bisa bikin game gitu kan. Oke, gitu aja. Mohon maaf teman-teman, sekali lagi banyak banget kesalahan atau mungkin saya penjelasannya terlalu cepat. Bisa teman-teman ulang saja videonya. Nanti kalau misalnya teman-teman perlu tanya, silahkan tanya ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mau belajar untuk membuat media pembelajaran bersama saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.